Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Arsalahullahu ta'ala rahmatan lil anam basyiran wa nadhira, amma ba'du. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Fadilatul ahibba jamaah majlis subuh keliling yang insya Allah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Wabil khusus kepada guru-guru kita, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat di lingkungan kita, keluarga besar Mega Regensi, keluarga besar FKSM. Kalimatul ta'zim kami sampaikan kepada pertama Bapak Presiden FKSM, Bapak Ustadz Mulyadi beserta jajaran. Yang kami hormati pula segenap Dewan Kemakmuran Mushola dan Masjid se-Mega Regensi yang hadir pada pagi hari ini. Para guru yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu karena sangat banyak tadi guru-guru kita, Pak. Alhamdulillah. Biasa kalau pagi hari ini kan kalau di Bali, Pak, kalau di Bali nih Jauh. oh Jauh. Bali Matraman. kalau di Bali itu kan ada sunset. Apa sunset itu? Naon. Jadi orang-orang barat itu dulu waktu saya ke Sanur, waktu saya ke Kuta tahun 97, 98 itu banyak pada ngampar di pinggir kali. Kalau Pokoknya saya nasihatin Bapak mau jangan ke sono, udah jangan. Jangan. ikan duyung. Betah. Lah ini kita pagi-pagi udah sunrise tadi. Oh gitu. Iya. Sunrise melihat matahari terbit. Tanpa kata bagian Nabi yang namanya majlis ilmu, yang namanya majlis zikir, ini kan raudhatun min riyadil jannah, taman-taman Surga. Suasananya sunrise, tamannya taman surga, pasti nyaman. Maka saya lihat tadi banyak sekali yang pernah. Terutama saudara-saudara kita yang nyender. Maklum lah. Ini sebentar lagi juga rasanya nih sebentar lagi. Merem. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nggak banyak, barangkali udah hampir jam 7 ini. Saya takut nanti para jamaah sekalian ada yang mau hadiran, ada yang mau mancing. Kok tahu gitu? Kok tahu gitu? Atau lain sebagainya. Ceramah saya judulnya manusia. Karena manusia ini unik menurut saya. Dalam konteks bulan Sya'ban ataupun rentetan antara bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan, Nabi kan bilangnya syahrul Rajab huwa syahrullah, Pak. Bulan Rajab adalah bulannya Allah, bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi, dan bulan Ramadan adalah bulannya umat. Bulan umat itu, bulan kita berarti Ramadan itu. Nah, kemudian lanjutannya adalah Rajab litathhiril jasad. Bulan Rajab adalah waktu di mana kita bersih. Apa yang kita bersihin? Badan. Rajab. Dan sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban pun baginda Nabi bilang litathhiril
qalbi, untuk membersih kolbu, untuk membersihkan hati. Dan kemudian nanti setelah Sya'ban datang bulan Ramadan. Apa yang kita bersihkan di bulan Ramadan? Ruh. Cobain. Saya kadang mikir sebenarnya ini ada korelasi apa antara jasad, antara kolbu, antara ruh, sehingga tiga komponen ini harus ditoharohkan. Tiga komponen ini harus dibersihkan, saudara-saudara. Karena apa? Pasti hubungannya dengan manusia. Saya ingat perkataan Kiai Haji Syafi'i Hazami ketika beliau mengatakan manusia itu dipecah menjadi dua manusia. Ma artinya apa-apa, nusia yang dilupakan. Maka secara kalimat manusia adalah sesuatu yang terlupakan. Manusia. Dalam terjemahan yang lain, manusia adalah makhluk yang sering lupa. Saya mikir, saudara-saudara, hebat juga Kiai Hazami. Ternyata manusia makhluk yang lupa. Saking sering lupanya manusia. Coba kita lihat, Allah sampai butuh Nabi dan Rasul, Pak. Allah sampai mengutus Nabi dan Rasul kepada manusia. Misinya satu, ngingetin manusia. Kita lihat Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Ayub, Nabi Shu'aib, Nabi Harun, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Yusa, Ilyas, Dzulkifli, sampai dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang ke alam dunia ini, saudara-saudara, semata-mata mengingatkan manusia. Karena apa? Karena dahsyatnya manusia, hebatnya manusia. Makanya dalam hadis qudsi Allah bilang al-insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasiaku, kata Allah, dan aku adalah rahasianya. What happened between Allah and the human being in this hadis prophetic tradition? Thank you. Baik, siap baik. Itu keluaran Bali nih. Ada di Bali. Iya. Saya kalau mau ke pesantren dulu di Jawa Timur, kalau nggak punya duit ke Bali saya. Bali. Bali. Pulang sebulan, oke. Bisa kuat modal setahun mau ke pesantren. Ini manusia, saudara-saudara. Ternyata memang manusia makhluk yang sering lupa. Contoh, Al-Quran, Allah nyatakan walaqad sarafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli masal. Allah. Sungguh telah kami lukiskan di dalam Al-Quran aneka macam perumpamaan. Perumpamaan apa? Kehidupan umat-umat terdahulu. Dari umat-umat yang terdahulu ada yang soleh. Dari umat-umat yang terdahulu ada yang enggak soleh. Yang soleh diceritakan dalam Al-Quran, yang enggak soleh juga diceritakan dalam Al-Quran. Yang soleh-soleh ada Adam, ada Idris, ada Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, sampai dengan baginda Nabi Muhammad, orang-orang soleh, orang dulu. Dan di dalam Al-Quran ada orang-orang yang enggak soleh. Satu, Abu Lahab. Nadai Basade. Ada Haman, perdana menterinya Fir'aun. Ada Fir'aun, ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada Korun. Orang-orang yang enggak soleh dilukiskan di dalam Al-Quran. Manusia itu tahun-tahun dulu. Kalau tahun sekarang ada yang magerin laut. Zaman sekarang ada yang buat sertifikat laut. Betul. Tahun 2025 laut dikasih sertifikat, tahun 2040 sampai 2050 langit bersertifikat. Tinggal di mana kita? Masya Allah. Ini manusia. Saking dahsyatnya manusia, Allah mengutus 124.000 nabi dan rasul. Pak, banyak tuh. Berapa tadi Pak? 120. Ribu Pak. 124.000
Nabi dan Rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat ngapain? Melempengin manusia. Buat ngelempengin manusia. Itu sebanyak itu buat ngelempengin kita nggak lempeng-lempeng. Sampai saiki, saudara-saudara. Dilempengin oleh Allah melalui Nabi dan Rasulnya. Nabi dan Rasulnya akhirnya juga dibimbing oleh para malaikat agar menjadi tali penyambung antara Allah dengan para Rasul. Rasul menyampaikan ajaran Allah kepada kita manusia. 124.000 diutus oleh Allah. Masalahnya adalah terputus dengan meninggalnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah akhirul anbiya wa imamur rasul, nabi terakhir. Siapa lagi yang ngingetin manusia? Siapa yang mengingetin kita? Guru-guru. Akhirnya baginda Nabi bilang, al ulama warasatul Anbiya. ulama adalah para pewaris para Nabi. Masalahnya para nabi dulu juga ada banyak yang hidup enggak enak semuanya, maka banyak ulama yang hidupnya juga enggak Enak. enak. Kalau hidupnya enak berarti Bukan ulama. Ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi, termasuk FKSM sebagai kepanjangan tangan para nabi dan rasul mengingatkan kita akan Allah Subhanahu Wa ta'ala. Alhamdulillah. Pak pokoknya Bapak bi ayyi ala rabbikuma Tukajiban. lagi yang engkau Nikmat kita. dapat nggak kita tahlil? Dapat. Kalau tidak dapat? Dapat. Doa? Dapat. Tawasul? Dapat. Nasihat? Dapat. Makanan? Dapat. Itu ada. Kebuli? Dapat. Ngarep belum ada. Iya. Tapi insya Allah infonya ada kebuli, makanya ceramah mah dikit aja udah ya. Betul. Kebulinya yang lama. Ini habis bungkus. Betul. Ini namanya ngaji. Betul. Yang penting kita manusia perlu diingetin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Putus Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul terputus diingetin oleh ulama. Ulama kita banyak sekarang. Alhamdulillah. Pantesan bulan Rajab jasad kita kudu dibersihin. Sambung ya. Bulan Syakban habis jasad kolbu kita, hati kita mesti dibersihin. Habis itu bulan Ramadan ruh kita perlu dibersihin. Ini kenapa jasad perlu dibersihin, kolbu perlu dibersihin, ruh perlu dibersihin. Kenapa? Sesuatu kalau dibersihkan berarti kotor. Betul. Jasad boleh jadi kotor, kolbu boleh jadi kotor. Kenapa ruh ikut dibersihkan? Padahal ruh yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah Muhammad anna Muhammadan Rasulullah. Coba Pak, kenapa harus dibersihin? Ini jawabannya tak subuh kapan-kapan lagi ya. Masih lama. Bilang kebuli nanti kalau adem kurang enak. Kebuli mah kudu dimakan pas Iya bener ya. jadi ngaji dapat, taklilan dapat, sholawatan dapat, kebuli Dapat. banyak siapa. Alhamdulillah. Ini saja para jamaah sekalian. Alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di Masjid Nurul Rahman ini. Kita doakan DKM beserta para pengurus semuanya selalu terlimpah berkah dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita doakan mudah-mudahan Masjid Nurul Rahman ini masjid yang makmur, makmur bangunannya, makmur jamaahnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.